Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nak. Baiklah, untuk hari ini materi kita akan membahas mengenai unsur-unsur kebahasan dari surat lamaran kerja. Baiklah, yang mana kompetensi dasarnya? Pertama, mengidentifikasi unsur kebahasan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaannya. Nah, jadi di akhir pembelajaran nanti, kamu diminta untuk membuat surat lamaran pekerjaan, tetapi surat lamaran pekerjaan ini harus sesuai dengan isi, sistematika, dan kebahasaan yang sesuai. Nah, selanjutnya, surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi yang mana berisikan permohonan untuk permintaan bekerja kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Nah, selanjutnya fungsi dari surat lamaran pekerjaan yang pertama sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Kedua, sebagai media atau alat komunikasi. Dan yang terakhir adalah sebagai bahan pertimbangan untuk penerimaan pekerjaan. Jadi, dalam penulisan surat lamaran pekerjaan ini sangat mempengaruhi dan menjadi pertimbangan bagi perusahaan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan dapat menganalisis unsur kebahasaan dan dapat menyusun surat lamaran pekerjaan, ya. Nah, Ibu ulangi kembali, menganalisis unsur kebahasaan dan menyusun surat lamaran pekerjaan. Nah, selanjutnya, unsur kebahasan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada ketepatan pilihan kata. Kedua, kebenaran dan keefektifan struktur. Tiga, kepaduan paragraf. Jadi, paragraf satu dengan paragraf yang lain harus padu. Dan yang terakhir adalah ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Nah, ejaan juga berpengaruh dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Baiklah. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan. Pertama, menggunakan bentuk surat yang standar. Nah, nanti ada contohnya, Nak, ya. Kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Empat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Lima, tulisan harus bersih apabila menggunakan tulisan tangan, Nak, ya. Tetapi kalau misalnya diketik juga harus setelah di print diperhatikan bagus-bagus dan harus bersih. Ya, mudah dibaca dan sesuai dengan kaidah keejaan. Dan yang terakhir adalah tulisan, ya ini sudah, Nak, ya. Tulisannya berarti ada 5 ketentuan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya ada contoh penulisan pada alinea pembuka untuk masing-masing informasi. Jadi dalam penulisan surat lamaran pekerjaan itu, Nak, pada paragraf pertama atau alinea pertama, informasi itu atau informasi lowongan pekerjaan itu didapat dari mana? Nah, kalau misalnya yang pertama ini dari iklan. Jadi setelah membaca iklan yang muat dalam harian apa, kamu tulis harian apa, misalnya Riau Pos, Waspada, ya, tanggal berapa terbit lowongan itu, ya, yang isi menyatakan bahwa kamu ingin menjadi apa, ya, atau kamu ingin melamar sebagai apa. Nah, ya, Nak, Ibu ulangi kembali lagi. Kalau misalnya penulisan atau lowongan pekerjaan ini kamu dapat dari iklan, berarti pada alinea pertama kamu buat pertama itu, ya, setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian apa, tanggal berapa dimuat lowongan itu, kemudian isinya menyatakan bahwa ada lowongan pekerjaan apa, ya. Nah, yang kedua, dalam harian misalnya Waspada, tanggal berapa? Kamu buat tanggalnya. Saya membaca iklan yang menyatakan bahwa PT apa, Nak, yang membuat lowongan pekerjaan tersebut, membutuhkan apa dia? Ya, itu kalau misalnya sumber informasi lowongan pekerjaan tersebut dari iklan. Nah, yang kedua, apabila lowongan pekerjaan itu didapat dari informasi seseorang, ya. Nah, jadi pada alinea pertama kamu buat menurut informasi dari bapak apa atau ibu apa. Nah, kamu tuliskan namanya, perusahaan bapak atau ibu membutuhkan apa lowongan pekerjaan yang disebutkan oleh bapak tersebut atau si yang memberikan informasi.
Nah, lanjut. 3. Pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga. Nah, apabila ada lowongan pekerjaan yang berdasarkan pengumuman resmi, berarti kamu buat seperti ini. Berdasarkan dengan pengumuman nomor. Nah, nomor suratnya berapa nak kamu buat? Ya, tanggal berapa penulisan surat tersebut? Nah, tentang penerimaan karyawan PT apa yang memberikan pengumuman resmi tersebut? Maka yang bertanda tangan di bawah ini berarti kamu. Ya, lanjut. Itu ketiga nak ya. 4. Permohonan instansi pada sekolah. Nah, setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja, nah tinggal kamu lanjutkan saja nak. Selanjutnya, ini apabila kamu berinisiatif sendiri ingin melamar pekerjaan di perusahaan apa atau instansi apa, kamu akan membuat seperti ini. Yang bertanda tangan di bawah ini, ya, berarti kamu nak. Nama kamu, tempat tanggal lahir, data-data kamu. Dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada perusahaan apa dan sebagai apa, ya. Jadi, ini merupakan contoh penulisan pada alinea pembuka ya, pada paragraf pertama biasanya, yang mana ada 5 caranya nak. Ya, ada 5. Pertama, berdasarkan iklan, informasi seseorang, ya. Ketiga, pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga. Yang keempat, permohonan instansi pada sekolah. Dan yang terakhir adalah inisiatif kamu sendiri, ya. Jadi berbeda-beda dari mana informasi lowongan tersebut kamu dapat, ya. Selanjutnya, nah di sini Ibu ada contoh penulisan surat lamaran pekerjaan. Ya, pada bagian pertama ada Bagan Batu, berarti tempat kamu tinggal. Tanggal berapa kamu menulis surat? Ya, di sini 12 Juli 2020. Selanjutnya nak, di halaman selanjutnya ada perihal. Perihalnya adalah lamaran pekerjaan. Kemudian yang terhormat itu merupakan siapa yang kamu tuju. Nah, di sini adalah HRD Manajer PT Laksana Sukses. Alamatnya nak, Jalan Mawar nomor 8, Duri, ya. Nah, penulisan alamat yang dituju di sini tidak menggunakan kata kepada, ya. Selanjutnya, yang terhormat itu titik nak, tidak titik 2 apalagi koma, ya. Kemudian penulisan jalan itu tidak boleh disingkat, ya jalan, ya harus jalan, ya, tidak boleh JL atau JLN, ya. Bagaimana juga penulisan nama tempat? Penulisan nama tempat berarti diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya, di bawah alamat yang dituju ada salam pembuka. Salam pembukanya adalah dengan hormat, kemudian koma. Nah, ingat tadi penulisan surat lamaran pekerjaan, alinea pertama itu kan berisikan informasi itu dapat dari mana. Nah, di sini dicontohkan berdasarkan informasi yang saya peroleh dari harian surat kabar, berarti dari iklan ya nak ya. Iklan apa? Iklan koran. Nah, harian surat kabar Riau Pos 10 Juli 2020, perusahaan Bapak Ibu membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi. Melalui surat lamaran ini, saya ingin mengajukan diri untuk melamar kerja di instansi yang Bapak Ibu pimpin untuk mengisi posisi yang dibutuhkan saat ini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini berarti nak, ya, berisikan apa? Informasi kamu, biodata kamu, nama, ya, Naomi Liana, ya, tanggal lahir Bagan Batu 10 Mei, jenis kelamin perempuan, agamanya Islam. Nah, ditulis dengan selengkap-lengkapnya dan jangan lupa terterakan nomor handphone kamu. Untuk melengkapi beberapa data yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu pimpinan di waktu yang akan datang, saya lampirkan juga. Nah, di sini dia melampirkan berkas-berkas yang mendukung. Di sini pas foto, fotokopi KTP, daftar riwayat hidup, ya, fotokopi ijazah, SKHU, sertifikat, dan sertifikat PKL. Nah, kemudian ada penutup. Demikian surat lamaran kerja ini saya buat, ya. Atas perhatian serta kerjasama dari Bapak Ibu pimpin, saya ucapkan terima kasih. Kemudian hormat saya, Naomi Liana. Ini merupakan contoh dari surat lamaran pekerjaan, yang mana surat lamaran pekerjaan ini berdasarkan dari informasi yang didapat dari iklan surat kabar, ya. Selanjutnya, di sini kita akan membandingkan unsur kebahasan surat lamaran pekerjaan, ya.
Yang pertama, surat lamaran pekerjaan ya, alamat penulisan, tanggal, bulan, tahun. Benar ya, Nak? Lanjut halnya lamaran pekerjaan. Kemudian siapa yang tuju, yang terhormat, pimpinan, betul, tidak menggunakan kata kepada. Lanjut jalannya juga tidak disingkat, ini benar ya. Dengan hormat, salam pembukanya berdasarkan informasi lowongan kerja. Nah, ini dari situs, Nak ya. Nah, kemudian ini benar, tempat tanggal lahirnya juga lengkap dari biodatanya sampai dengan alamat lengkapnya. Kemudian sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan juga ada, Nak. Kemudian yang terakhir, atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih, hormat saya Anggraita Mustika. Berarti benar di sini penulisan unsur kebahasannya, yang mana penulisan penggunaan unsur bahasa tadi menggunakan ya kata yang padu, kemudian efektif ya, sesuai dengan ejaan ya. Ini merupakan contoh yang tepat. Nah, selanjutnya ini ada contoh yang kedua. Lihat, Nak, di sini ada tempat penulisan Medan, 20 Oktober. Oktober nama bulan berarti diawali dengan huruf kapital. Di sini salah, yang mana ya, O-nya huruf kecil. Ya, seharusnya huruf kapital. Berarti ini sudah salah, Nak ya. Tadi ingat unsur kebahasan dari surat lamaran pekerjaan harus menggunakan ya ejaan yang tepat ya, salah satunya. Lanjut, Nak. Halnya lamaran calon PNS, lampiran 5 berkas, yang terhormat titik 2. Ya, tidak boleh ya, yang terhormat itu harus titik, tidak menggunakan titik 2, berarti titik 2-nya harus dihapuskan, berarti ini salah yang terhormatnya. Kemudian yang bertantangan di bawah ini saya, Siti Laila, nah data-datanya sudah lengkap. Tetapi kita lihat lagi, Nak, pada penutupnya, atas kebijakan Bapak saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, atas kebijakan Bapak itu kan tertuju ke seseorang. Berarti B-nya itu harus huruf besar. Ya, lanjut, saya mengucapkan banyak terima kasih. Nah, ini masuk kalimat tidak efektif karena pemborosan kata atau kata yang mubazir. Seharusnya saya mengucapkan atau saya ucapkan terima kasih. Sudah cukup. Ya, hormat saya Siti Laila. Ya, baiklah, pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Ya, apabila ada pertanyaan silahkan bertanya ke Ibu. Boleh melalui Classroom ataupun WhatsApp. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.